Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami sedikit memberikan info perihal masalah AC ya. AC yang mengalami kurang dingin. Mengalami kurang dingin tersebut, apakah AC tersebut mengalami kekurangan gas freon? Belum tentu ya. Karena pada dasarnya yang namanya AC ketika pemasangannya bagus, apalagi kondisi AC-nya masih muda gitu ya, sedikit kemungkinan permasalahannya ada di gas freon ya. Itu pun kalau ternyata permasalahan ada di gas freon, tentu itu ada mengalami kebocoran. Pada umumnya untuk AC-AC yang mengalami kurang dingin gitu ya, bahkan udara hembusan angin dari indoor unitnya juga sangat relatif sedikit, itu pada umumnya dikarenakan AC tersebut sudah kotor. Nah, ini khususnya bagi para pengguna atau para pemilik AC yang sedikit awam ya terhadap keadaan AC yang dimilikinya ya. Pada dasarnya bagi yang belum mengetahui AC yang mengalami kurang dingin, langsung berpikiran bahwa AC tersebut mengalami kekurangan gas freon. Itu belum tentu ya. Apalagi tadi yang kami katakan kondisi AC-nya masih muda, instalasinya semua masih muda semua gitu ya. Itu belum tentu permasalahannya ada di atau kurangnya gas freon ya. Pada dasarnya yang penting waktu pemasangannya itu bagus gitu ya. Oke, faktor utama yang sering terjadi ketika AC tersebut mengalami kurang dingin ya, hembusan di fan indoornya pun hanya sedikit. Permasalahannya itu dari kotor seperti ini ya. Nah, ini kondisi AC yang mengalami kurang dingin, filternya sudah menumpuk kotor ya, sehingga sirkulasi udara yang dari ruangan tersebut yang semestinya masuk kembali ke unit indoor gitu ya, yang melalui filter terhambat karena filternya tersebut sudah penuh dengan kotor yang sudah numpuk ya. Kalau ini dibiarkan ya, si kotor yang di dalam filter ini didiamkan begitu saja ya, dikit demi sedikit dia punya debu atau kotor yang halus itu akan dipaksa oleh blower yang ada di fan itu masuk melalui filter tersebut, lewat filter tersebut hingga menumpuk nantinya di evaporator. Sebetulnya kotor atau debu atau ya segala macam kotor yang menempel di evaporator itu setelah melalui filter ini, berarti ya kotor yang sangat halus sekali ya, yang begitu sudah tembus dari filter itu, berhubung dalam jangka waktu yang lama sehingga di evaporator tersebut seolah-olah menumpuknya luar biasa, sehingga berpikiran bagaimana mungkin kotor yang begitu numpuk bisa tembus dari filter gitu ya, sementara saringan di filter itu kan halus ya, gitu ya. Itu dikarenakan lama ya, sudah lamanya si AC tersebut ketika mengalami kotornya itu udah didiamkan begitu saja, sehingga debu atau kotoran yang begitu halus tembus dari filter dan menumpuk di evaporator. Nah, intinya untuk mengalami AC yang kurang dingin itu kebanyakan dan umumnya ya itu dari kotor. Jadi sirkulasi yang semestinya normal ini terhambat oleh debu, oleh kotor yang berada di filter evaporator hingga ke blower fan, di fan indoor ya. Inilah yang mengakibatkan AC tersebut menjadi kurang dingin. Jadi dinginnya itu kurang maksimal gitu ya. Nah, ini saya infokan ini khusus para pengguna yang emang sama sekali awam ya, belum begitu tahu tentang AC, terutama
untuk Anda yang para pemilik AC, ketika AC Anda itu mengalami kurang dingin itu belum tentu permasalahannya dari freon ya. Faktor utamanya itu adalah dari kotor yang seperti tampilan dalam video ini. Terkecuali kalau AC Anda merasa sudah bersih semuanya, baik indoor maupun outdoor sudah bersih, tapi kok suhu yang dihasilkan dari AC tersebut masih kurang maksimal dinginnya, itu bisa cek dulu tekanan ke freon gitu ya. Oke, kita lanjut ini siap untuk proses pencucian ya. Kita rakit dulu dia punya steamnya, dan ini tampilan outdoor unitnya. Lalu ini adalah proses tahap kita mau mulai mencuci. Kondisinya seperti ini, tetapi mungkin di sini kami dalam proses pencucian ini tidak bisa kami shot semua ya, karena dalam pencucian blower ini juga semestinya tangan kita itu sambil memegang dia punya blower tersebut ya, supaya tidak berputar oleh tekanan air yang kita semprotkan dari steam tersebut gitu ya. Tapi di sini kami hanya sekedar memberikan contoh bahwa kondisi AC yang sudah kotor ini yang bisa mengakibatkan pendinginannya tersebut menjadi berkurang. Nah, di area-area seperti ini tuh kalau mengandalkan steam saja, kalau AC-nya sudah begitu kotor, kita tidak bisa 100% bersih, sehingga memerlukan bantuan sabun beserta sikat ya. Kami pergunakan sikat gigi supaya bisa menjangkau area-area yang sempit, supaya bisa kembali bersih seperti semula gitu ya. Nah, seperti ini kondisinya ketika AC tersebut sering dipergunakan tetapi jarang untuk rutinitas servisnya gitu ya. Standar untuk cuci servis yang sering dipergunakan AC-nya itu setidaknya 3 hingga 4 bulan sekali ya. Nah, ini apalagi di bagian evaporator ini kami dalam proses steamnya ya, mencucinya tidak bisa kami tampilkan. Yang jelas ini evaporatornya sekarang sudah dalam kondisi keadaan bersih, sudah kita semprot ya. Jadi ini sudah selesai proses pencuciannya, sehingga tampilannya sekarang sudah seperti ini. Yang tadinya di area lubang udara ini kelihatan ya, kelihatan sekali awalnya kotor, sekarang alhamdulillah udah bersih kembali gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya sekarang yang setelah di steam ya. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, filter udah bersih, evaporator sudah bersih, blower indoor sudah bersih, dijamin ya. Ini AC bisa normal kembali proses pendinginannya gitu ya. Oke, kita tinggal ngetes ya, dan alhamdulillah emang benar ya. Sumber permasalahannya dari AC ini kurang dingin itu hanya sekedar dari kotor saja. Dan ini adalah tampilan di bagian outdoornya yang setelah kita emang sudah cuci juga. Dan sekarang ini kondisi sedang dihidupkan, bisa Anda lihat kalau Anda sendiri yang memiliki AC ya. Kita bisa memperhatikan di kedua pipa ini ketika AC normal ya. Di sini tuh tidak terjadi adanya numpuk atau nimbulnya salju atau bunga es ya. Ini kondisinya berembun, dan ketika kalau kita pegang ini kedua nipple di sini, ini berasa banget dinginnya. Itu menandakan AC tersebut sudah normal kembali gitu ya. Ini udah kondisinya seperti ini. Kedua nipple kelihatan berembun, dan ketika kita pegang ini sangat dingin sekali gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan perihal AC yang mengalami kurang dingin. Belum tentu dari freonnya berkurang, karena ketika pemasangannya bagus, usia AC masih muda, gas freon itu tidak akan habis, terkecuali mengalami adanya sebuah kebocoran, baik yang halus apalagi yang besar. Kalau kebocoran yang halus, kemungkinan kekurangan gas freon itu bisa sampai 1 tahun. Itu untuk yang kebocorannya sangat halus sekali. Kalau kita prediksi dengan
busa sabun itu tidak terlihat ngegelembung, mungkin itu hanya sekedar rembes aja bocornya, itu bisa kisaran antara 6 bulan hingga 1 tahun baru kelihatan di area nempel ini muncul atau nampak salju ya. Terus yang kedua, nampak ke bunga salju tersebut juga bisa diakibatkan selain dari kekurangan gas freon ketika AC tersebut kotornya sudah luar biasa, juga akan nampak ada salju di pipa, terutama pipa yang kecil. Tetapi setelah dibersihkan unit AC-nya tersebut karena mengalami kotornya yang sangat luar biasa, maka saljunya itu akan kembali hilang gitu ya. Itu ketika nampak bunga saljunya itu bukan dikarenakan kurang gas freon, tetapi dikarenakan AC tersebut kotor. Itu juga akan bisa menimbulkan adanya timbul salju atau bunga es di salah satu nempel ini, terutama nempel yang paling kecil. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainun.